Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 1B Prodi D3 Analisis Farmasi dan Makanan yang beranggotakan Ayuni Regita, Fitriana Widya, Ganayata Pita, dan Naila Syifaul. Di sini kami akan mereview sebuah jurnal mengenai viskositas dan indeks bias. Jurnal yang akan kami review berjudul Studi Kualitas Minyak Goreng dengan Parameter Viskositas dan Indeks Bias. Dengan nama jurnal Berkala Virus Fisika, volume 11, nomor 2, pada April 2008, halaman 53-58. Penulis dari jurnal ini adalah Sutiyah, Sofyan Firdausi, dan Wahyu Setiabudi yang berada di Laboratorium Optoelektronik dan Laser jurusan Fisika, Fakultas MIPA, Universitas Diponegoro. Di sini, kami mereview jurnal ini dikarenakan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Analisa, Fisika, dan Elektrokimia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas minyak goreng yang belum pernah dipakai dan setelah dipakai berdasarkan viskositas dan indeks bias. Pengukuran viskositas menggunakan alat viskosimeter dan pengukuran indeks bias menggunakan metode pembiasan pada prisma pada suhu kamar. Perkenalkan, nama saya Ganayata Pita dari kelas 1B Prodi D3 Analisis Farmasi dan Makanan dengan NIM P17120224076. Saya Ayuni Regita Pramesti, NIM P17120223054. Saya Fitriana Widya Kartika dengan NIM P17120223045. Nama saya Naila Syifaul Farha, NIM P17120223056. Pendahuluan. Pada jurnal penelitian ini, pertama dijelaskan tentang pengertian minyak. Apa sih minyak itu? Minyak merupakan zat makanan yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh manusia dan juga sumber energi yang lebih efektif, karena 1 gram minyak dapat menghasilkan 9 kilokalori. Dijelaskan bahwa minyak memiliki fungsi sebagai media penghantar panas seperti minyak goreng, mentega, dan margarin. Dijelaskan juga ada masyarakat yang menggunakan minyak goreng hanya untuk sekali pakai, namun ada juga yang menggunakan minyak goreng untuk berkali-kali pakai. Maka jurnal penelitian ini akan membahas tentang kualitas dari minyak goreng yang belum pernah dipakai, minyak goreng yang sudah dipakai 1 kali, dan minyak goreng yang sudah dipakai 2 kali, dengan parameter viskositas dan indeks bias. Dalam menentukan minyak yang baik, maka harus dilakukan standar mutu. Disebutkan ada beberapa faktor yang menentukan standar mutu, yaitu kandungan air dan kotoran dalam minyak, kandungan asam lemak bebas, warna, bilangan peroksida, dan ada juga faktor lain yang mempengaruhi yang sudah dijelaskan dalam jurnal. Pada jurnal penelitian ini juga dijelaskan apa sih viskositas itu. Viskositas adalah ukuran yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau fluida. Beberapa cairan ada yang dapat mengalir cepat seperti air, alkohol, dan bensin karena mempunyai viskositas kecil, sedangkan lainnya mengalir secara lambat seperti gliserin, minyak kastor, dan madu karena mempunyai viskositas besar. Jadi, dapat diketahui viskositas tidak lain menentukan kecepatan mengalirnya suatu cairan. Pada jurnal juga dijelaskan viskositas dapat dihitung sesuai persamaan Poiseuille, tetapi dapat terjadi kesalahan pengukuran seperti yang sudah dijelaskan pada jurnal tersebut. Maka, untuk menghindari kesalahan tersebut, digunakan suatu cairan pembanding yang paling sering digunakan yaitu air. Untuk 2 cairan yang berbeda dengan pengukuran alat yang sama, berlaku rumus yang kedua seperti pada jurnal. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian. Pada jurnal penelitian yang kita angkat, alat yang digunakan pada penelitian kali ini antara lain adalah Viskometer Oswald, stopwatch, luxmeter, busur derajat, dan prisma segitiga. Prisma segitiga yang digunakan sebagai tempat sampel. Sedangkan untuk bahan yang digunakan pada penelitian kali ini adalah air dan 4 macam minyak goreng. Minyak goreng A, B, C, dan minyak goreng D.
dengan menggunakan timbangan. Sedangkan untuk volume minyak goreng dapat diperoleh menggunakan gelas ukur. Yang kedua adalah pengukuran viskositas minyak goreng. Pada pengukuran viskositas minyak goreng ini digunakan viskometer Oswald. Minyak akan dimasukkan ke dalam viskometer. Selanjutnya, minyak akan dihisap oleh pompa. Selanjutnya, cairan akan dibiarkan mengalir ke bawah. Dan pada waktu pengaliran akan dihitung menggunakan stopwatch. Pada pengukuran kali ini digunakan perbandingan 1 dan 2. Dan viskositas dapat ditentukan. Selanjutnya adalah pengukuran indeks bias minyak goreng. Pada pengukuran indeks bias minyak goreng ini, metode yang digunakan adalah metode pembiasan pada prisma. Berkas laser akan ditembakkan pada prisma yang berisi minyak goreng dengan berbagai variasi sudut pandang hingga ditemukan deviasi minimumnya. Wadah sampel yang digunakan pada penelitian kali ini terbuat dari kaca dengan tebal 1 mm dan tinggi 2,5 cm. Dan yang terakhir adalah pengukuran transmitasi minyak goreng. Pengukuran transmitasi minyak goreng ini digunakan alat luxmeter. Tujuan digunakannya alat luxmeter ini agar dapat diketahui nilai intensitas sinar yang masuk dan intensitas minyak yang diteruskan dari minyak goreng. Pengukuran transmitasi dapat dihitung dengan perbandingan intensitas sinar yang diteruskan terhadap intensitas sinar yang masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari uji kualitas minyak goreng. Pada penelitian ini didasarkan dengan parameter viskositas dan indeks bias dari minyak goreng baru dan bekas. Minyak goreng yang dipakai ada 4 macam, yaitu minyak goreng A, minyak goreng B, minyak goreng C, dan minyak goreng D. Masing-masing minyak tersebut kemudian divariasi menjadi 3 jenis, yaitu minyak goreng yang belum dipakai, minyak goreng 1 kali pakai, dan minyak goreng 2 kali pakai. Minyak goreng yang telah dipakai 1 kali dan 2 kali pakai yaitu minyak goreng yang sudah digunakan untuk menggoreng tahu selama kurang lebih 5-8 menit. Parameter pertama yang digunakan pada penelitian ini yaitu viskositas. Nilai kerapatan dari minyak goreng yang paling kecil yaitu pada minyak goreng yang sudah dipakai 2 kali. Dan nilai kerapatan yang paling besar yaitu pada minyak goreng yang belum pernah dipakai. Minyak goreng yang sudah dipakai 2 kali mempunyai nilai kerapatan yang paling kecil karena minyak goreng tersebut telah mengalami pemanasan, sehingga ikatan antara molekulnya berkurang dan menyebabkan kerapatan minyak berkurang. Minyak goreng yang belum pernah dipakai mempunyai nilai kerapatan yang paling besar karena minyak goreng tersebut belum mengalami pemanasan, sehingga molekul-molekulnya tidak mengalami perenggangan dan kerapatannya lebih besar. Jadi minyak goreng dengan kerapatan paling besar adalah minyak goreng yang belum dipakai, dan kerapatan yang paling kecil yaitu pada minyak goreng yang sudah dipakai 2 kali. Nilai viskositas yang paling kecil yaitu pada minyak goreng yang telah dipakai 2 kali, dan viskositasnya yang paling besar yaitu pada minyak goreng yang belum pernah dipakai. Minyak goreng yang sudah dipakai 2 kali mempunyai nilai kerapatan yang paling kecil karena minyak goreng tersebut telah berkurang nilai kerapatannya akibat pemanasan saat penggorengan, sehingga gesekan yang terjadi dalam lapisan-lapisan minyak tersebut menjadi lebih kecil yang mengakibatkan nilai viskositasnya kecil. Minyak goreng yang belum dipakai mempunyai nilai viskositas yang paling besar karena minyak tersebut kerapatannya lebih besar karena belum mengalami pemanasan, sehingga gesekan yang terjadi antara lapisan-lapisan dalam minyak tersebut lebih besar dan viskositasnya juga besar. Viskositas dalam cairan ditimbulkan oleh gesekan dalam lapisan dalam cairan, sehingga makin besar gesekan yang terjadi maka viskositasnya semakin besar. Begitu juga jika gesekan yang terjadi lebih kecil maka viskositasnya juga kecil. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada jurnal tersebut diperoleh kesimpulan yaitu viskositas dan indeks bias dapat digunakan untuk membedakan kualitas minyak goreng. Perubahan viskositas dan indeks bias menunjukkan perubahan kualitas dari minyak goreng. Pada penelitian ini, viskositas dan indeks bias yang besar menunjukkan bahwa minyak goreng mempunyai kualitas yang baik. Nilai viskositasnya yaitu sebesar 3,91 kali 10 pangkat min 3 ns per meter kuadrat, dan nilai indeks bias sebesar 1,44. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.